Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori postkolonial mengenai perubahan sosial. Istilah postkolonial merupakan turunan dari kata kolonial. Kata kolonia sendiri dalam bahasa Romawi artinya yaitu tanah pertanian atau permukiman. Istilah ini mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri-negeri lain, akan tetapi masih sebagai warga negara Romawi. Ania Lumba menyatakan bahwa hubungan antara pendatang baru dengan penduduk asli dalam perkembangan selanjutnya menimbulkan beberapa masalah hubungan yang kompleks dan traumatik dalam sejarah manusia. Masalah tentang kolonial seperti ini dikemukakan sebagai proses pembentukan sebuah komunitas di daerah jajahan. Peristiwa kolonialisme ini diabadikan oleh berbagai tulisan sastra dan tulisan ilmiah. Praktik kolonialisme yang terdapat pada berbagai tulisan tersebut kemudian menjadi sumber bagi para ilmuwan yang berminat pada studi kolonial dan postkolonial. Runtuhnya kolonialisasi dalam dunia sastra memunculkan gerakan baru bernama studi pasca kolonial atau postkolonial. Postkolonial dapat dipahami sebagai karya sastra yang mencerminkan kesadaran pasca kolonial dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan atas kolonialisasi. Istilah kolonialisme dan imperialisme sangat berhubungan, di mana kolonialisme merupakan perwujudan dari imperialisme seperti yang dikatakan oleh Linda Tuhi Smith bahwa bentuk imperialisme Eropa awal abad ke-19 setidaknya dalam 4 kecenderungan atau cara yang berbeda, antara lain yaitu imperialisme sebagai ekspansi ekonomi, yang kedua imperialisme sebagai pendudukan negara lain, yang ketiga imperialisme sebagai sebuah semangat dan gagasan dengan berbagai macam pengejawantahannya, dan yang terakhir yaitu imperialisme sebagai bidang ilmu pengetahuan diskursif. Selanjutnya yaitu orientalisme dari Edward Said. Orientalisme menurut Edward Said yaitu gaya barat untuk mendominasi, menata kembali dan menguasai timur karena adanya pembatasan-pembatasan atas pikiran dan tindakan yang digariskan kaum oriental. Maka dunia timur masa lalu dan juga sekarang terbentuk sebagai objek pemikiran dan tindakan yang tidak bebas. Sebagai dasar untuk teori postkolonialnya, Edward Said menggunakan pemikiran dari Foucault dan teori kritis. Edward Said mendefinisikan orientalisme dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama, ia memandang orientalisme sebagai mode atau paradigma berpikir yang berdasarkan epistemologi dan ontologi yang secara tegas membedakan antara timur dengan barat. Yang kedua, ia menganggap orientalisme dapat juga dipahami sebagai gelar akademis untuk menggambarkan serangkaian lembaga, disiplin dan kegiatan yang umumnya terdapat pada universitas barat yang peduli pada kajian masyarakat dan kebudayaan timur. Dan yang ketiga yaitu ia melihat orientalisme sebagai lembaga resmi yang pada hakikatnya peduli pada timur. Selanjutnya mengenai perempuan dan subaltern yang dikemukakan oleh Spivak.
Subaltern Study merupakan kajian tentang orang-orang yang dimarginalkan atau diasingkan oleh komunitas dan struktural. Subaltern yang dikemukakan oleh Gayatri Spivak terkenal karena kontribusinya yang besar dalam membangun kajian postkolonial secara terus-menerus. Kelompok-kelompok tertindas yang biasanya disebut subaltern, kelompok semacam itu termasuk warga jajahan, kaum perempuan dalam masyarakat kolonial, kelompok kesukuan, dan para petani di Asia Selatan. Jadi, perempuan merupakan objek yang diposisikan sebagai manusia kedua setelah laki-laki. Perempuan juga tidak terlepas dari berbagai penindasan serta ketidakberdayaan untuk memperoleh hidup yang lebih layak. Perempuan digolongkan dalam subaltern, di mana mereka tidak dapat menyampaikan suaranya untuk melawan sistem patriarki yang selalu menyudutkan kaum perempuan. Dalam istilah subaltern, merujuk pada golongan marginalisasi. Hal ini memberikan gambaran tentang bagaimana perempuan memposisikan dirinya di tengah kelompok patriarki yang tidak pernah mendengar suara dari perempuan. Selanjutnya ada identitas dan nasionalisme yang dikemukakan oleh Fanon. Identitas adalah suatu esensi yang dapat ditandai melalui ciri-ciri selera, kepercayaan, sikap, dan gaya hidup. Identitas diri adalah kemampuan seseorang untuk melanggengkan suatu narasi tentang diri. Teori mengenai identitas ini dikemukakan oleh Frantz Fanon dan muncul dari latar belakang kehidupannya. Selanjutnya, nasionalisme dinilai sebagai ideologi yang memungkinkan karena dapat mempersatukan banyak keyakinan, kelas, identitas, partikular ke dalam suatu bendera perjuangan. Fanon menegaskan bahwa nasionalisme dalam pasca kolonial harus perlahan dihapus. Rakyat kulit hitam harus belajar dalam memahami dan menerima setiap perbedaan dan hidup berdampingan di dalamnya. Jadi teori mengenai identitas dikemukakan oleh Frantz Fanon ini muncul dari latar belakang kehidupan Fanon, di mana Fanon yang besar di Karibia dan menyelesaikan pendidikan di Perancis sehingga bekerja sebagai seorang psikiater. Terlahir dari perkawinan campuran antara Perancis dan juga Algeria, yang dipandang dari kacamata kulit hitam berasal dari keluarga berada. Semenjak kecil, Fanon secara tidak langsung belajar mengenai hierarki rasisme masyarakat kolonial. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Faiz akan menjelaskan tentang teori Bahbah, yaitu mimikri dan hibriditas. Hibriditas terjadi karena persilangan atau persinggungan antar budaya, politik, dan bahasa yang berbeda. Umumnya, persilangan antar kebudayaan Eropa mewakili kaum penjajah atau disebut budaya barat, dan kebudayaan pribumi mewakili kaum terjajah atau disebut budaya timur. Jadi di sini kita hibriditas itu yaitu persilangan atau persinggungan antar budaya yang dimana ada budaya Eropa dan budaya Timur. Jadi perbedaan antara penjajah dan yang dijajah atau kebudayaan pribumi. Jadi gitu ya. Lanjut next. Lanjutannya, mimikri dalam pandangan Bahbah adalah reproduksi dalam lingkungan kolonial dari suatu subjektivitas Eropa yang tidak murni, yang dibangun dari tempat asalnya dan direkonfigurasi dari sudut pandang sensibilitas dan kecemasan kolonialisme. Mimikri lahir atas rasa kekaguman yang keliru bangsa-bangsa terjajah terhadap bangsa penjajah, utamanya seputar kebudayaan yang dihasilkan oleh bangsa penjajah. Jadi gitu ya penjelasan dari saya. Lanjut. Terima kasih. Kalau ada tutur kata dari kelompok kami salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.